Kemudian juga di saat yang sama pemirsa ada istilah gemoy yang ramai muncul di media sosial yang ditujukan kepada Prabowo Subianto. Apa pula efek dari istilah gemoy bagi popularitas Prabowo di kalangan milenial pemirsa? Dan di sisi Ganjar Pranowo, capres nomor urut 3 ini mulai melontarkan kritikan-kritikannya terhadap Joko Widodo. Apakah kritikan itu mendongkrak popularitas Ganjar atau justru malah sebaliknya menurunkan popularitas Ganjar? Untuk membahasnya telah bergabung bersama kami ada Direktur LSI DNIJA yaitu ada Mas Aji Alfarabi yang hadir ke studio kami. Selamat sore Mas Aji. Ketemu lagi kita Mas Aji. Kemudian juga ada Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indikator Politik Indonesia yang itu kita akan menuju ke Prof. Burhanuddin Muhtadi. Sudah bergabungkah bersama kami? Baik, ya, tampaknya sudah bergabung. Baik, kemudian juga di studio kami sudah hadir pemirsa pendiri Lembaga Survei Kedai Kopi yaitu ada Bung Henry Satrio. Selamat sore. Selamat sore. Oke, baik. Pertama saya ingin ke Mas Aji dulu. Mas Aji, ada istilah-istilah gemoy, kemudian juga ada istilah-istilah yang lain, misalkan adalah soal politik dinasti, kemudian juga mencatat adanya soal putusan MK yang berkaitan dengan politik dinasti, kemudian kemunduran demokrasi. Ini apa artinya bagi hasil survei ini yang kita lihat Prabowo Gibran ini unggul? Bisa di breakdown nggak Mas Aji? Iya, isu ini kan mulai kuat pasca putusan MK ya. Muncul isu dinasti, muncul isu soal kualitas demokrasi kita dan lain-lain. Dan begitu masif ya, terutama kita lihat di media sosial, kemudian banyak juga pembahasan-pembahasan di media konvensional. Sehingga dalam survei yang kita kerjakan di awal November kemarin, kita mencoba menguji ya isu-isu itu seberapa besar kemudian isu ini berpengaruh ke elektabilitas pasangan capres. Dan hasilnya memang ada pengaruhnya ya, sebetulnya isu dinasti, isu soal kualitas demokrasi dan lain-lain, tapi memang pengaruhnya segmented di kalangan pemilih terpelajar. Jadi kalau kita lihat ada dua indikator yang bisa terlihat dari hasil survei kita. Yang pertama adalah kalau kita lihat secara approval rating Pak Jokowi ya di pemilih kelompok terpelajar memang mengalami penurunan ya, walaupun penurunannya sekitar 2-3%, tapi ada sentimen negatif di situ. Tapi di pemilih kelas menengah bawah atau kelompok masyarakat wong cilik justru ada kenaikan dari sisi kepuasan publik terhadap kinerja Pak Jokowi. Yang kedua adalah kita lihat dari sisi pasangan capres ya, karena Prabowo Gibran adalah pasangan capres yang kuat asosiasinya terhadap Pak Jokowi karena ada Mas Gibran di situ. Namun dari sisi elektabilitas justru di pemilih kelas menengah bawah ada kenaikan elektabilitas dari Pak Prabowo dan Mas Gibran di segmen pemilih kelas bawah. Sementara di kelas atas memang mengalami sedikit penurunan di kelas kelompok terpelajar. Dan di situ memang kelihatan misalnya Mas Anies dan Gus Imin mendapat limpahan suara dari kelompok terpelajar ke dukungannya ke pasangan ini. Kita lihat dari angka ini Mas 40,3% begitu melesat ya Mas, jauh meninggalkan pasangan yang dari lain. Data ini tadi juga kami sampaikan bahwa memang dengan posisi per hari ini maka Pilpres kemungkinan terjadi dalam 2 putaran, dan dari angka Pak Prabowo yang mencapai 40,3%, maka kemungkinan besar 1 tiket sudah bisa dicapai oleh pasangan Prabowo Gibran, tinggal 1 tiket lagi. Dan 1 tiket ini memang kita melihat masih ada peluang 2 pasangan, baik Pak Ganjar maupun Pak Mahfud maupun Anies Caimin untuk merebut tiket yang kedua. Karena selisih elektabilitas 2 pasangan ini hanya sekitar 8%. Oke, kalau kita lihat di Ganjar kan terjadi turun ya suaranya, penurunan suara. Kemudian Anies ini agak sedikit melesat suaranya. Fenomena ini kenapa bisa terjadi? Apa faktor-faktornya Mas Aji? Ya, dari sisi Ganjar Mahfud sendiri memang ada beberapa alasan yang kita temukan dalam survei kita. Yang pertama adalah memang kita melihat bahwa strategi ataupun pilihan PDIP ataupun kubu Ganjar untuk mengangkat isu-isu soal politik dinasti, kemudian isu soal demokrasi dan lain-lain, ternyata sebetulnya tidak banyak berpengaruh ke pemilih secara mayoritas. Memang tadi ada pengaruh di pemilih kelas menengah atas, tapi untuk pemilih secara keseluruhan tidak banyak pengaruhnya. Justru kita melihat serangan terhadap Pak Jokowi ini yang kemudian menyebabkan ada sedikit penurunan pemilih Pak Jokowi yang puas terhadap kinerja Pak Jokowi lari dari kubu Ganjar Mahfud. Dan jangan lupa, hampir semua survei yang kita kerjakan sejak awal, suara atau dukungan terhadap Pak Ganjar sebetulnya juga banyak datang dari pemilih Pak Jokowi ya. Sehingga ketika kemudian kubu Ganjar Mahfud memilih menyerang ya ataupun mengangkat isu-isu yang kemudian langsung menyerang pemerintahan Pak Jokowi, ini kemudian mengalami koreksi dari sisi dukungan mereka terhadap Pak Ganjar. Kita butuh pembanding, bukan hanya LSI DNIJA, kita juga libatkan Mas Burhanuddin Muhtadi dari indikator. Bagaimana hasilnya? Apakah sama signifikannya kenaikan Prabowo Subianto dan juga Gibran meninggalkan pasangan lain atau seperti apa, Pak Burhan? Ya, sepertinya kalau kita melakukan riset pada hari-hari ini, terutama pasca pendaftaran Capres-Cawapres, itu kita akan mendapatkan kesimpulan yang kurang lebih sama. Jadi saya termasuk yang kaget ya ketika
kami melakukan survei akhir Oktober awal November, 3 survei yang kami lakukan, 2 melalui by phone, ya, 1 melalui survei tatap muka, itu hasilnya konsisten. Nah, terjadi perubahan opini luar biasa, terutama pasca pendaftaran. Awalnya saya punya ekspektasi terjadi penurunan Prabowo Gibran, terutama kalau kita melihat sentimen negatif di media sosial. Tapi ternyata apa yang saya rasakan secara personal itu tidak terkonfirmasi secara empirik. Karena pendukung Presiden Jokowi itu justru melakukan migrasi atau eksodus besar-besaran dari Ganjar Mahfud ke Prabowo Gibran. Jadi apa yang terjadi di media sosial sering saya sebut seperti badai dalam secangkir kopi. Karena efek elektoralnya tidak terlihat di lapangan. Jadi misalnya Andro, kalau kita tanya siapa capres-cawapres yang didukung oleh Presiden Jokowi, itu ternyata ada perubahan luar biasa. Sebelumnya mayoritas menjawab Ganjar. Tetapi survei akhir Oktober, awal November, itu mereka menganggap Prabowo lah yang paling didukung oleh Presiden Jokowi. Dan di saat approval rating Presiden Jokowi masih sekitar 75,8% di data indikator, itu sangat berarti sekali, ya. It matters a lot, ya. Ketika presiden yang approvalnya tinggi itu kemudian masih atau memberikan semacam dukungan kepada salah satu capres. Nah, hubungan Ganjar dengan Prabowo ini istilahnya itu seperti bejana berhubungan. Jadi kalau misalnya satu naik, kemungkinan besar punya efek kepada yang lain. Nah, ketika Mas Ganjar dan pendukungnya melakukan semacam strategi politik untuk menggempur Prabowo Gibran, itu yang terjadi adalah disasosiasi antara Ganjar dengan Presiden Jokowi. Jadi menurut saya ada semacam efek balik, ya, dari kritik untuk tidak mengatakan serangan kepada Prabowo Gibran, terutama dari basis Presiden Jokowi. Data saya mulai terjadi penurunan besar-besaran, terutama di 2 kantong